Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aduh, kecewa banget saya malam ini Om Ded. Saya pikir somasi itu menjunjung tinggi demokrasi ya. Tapi rasa-rasanya kayak pemilu kemarin. Apa tuh? Sekeluarga ikut kompetisi. Tuh. Padahal jujur loh, saya tuh bela-belain Om Deddy tuh tiap nonton somasi tuh. Kemarin Om Deddy dikatain kan, katanya tentara giveaway. Saya nggak terima Om Ded. Karena menurut saya Om Deddy ini tentara gadungan. Karena kalau tentara yang asli, kalau nendang warga, itu namanya oknum. Aman ya. Aman. Oknum. Saya dari Bone sebenarnya aslinya. Bone. Buat yang nggak tahu, Bone Sulawesi Selatan itu dulunya kerajaan teman-teman. Terus diperkecil jadi kabupaten sekarang. Tapi masih mending kabupaten saya. Di Jawa Timur ada kerajaan besar, Ken Dede sama Ken Arok tuh, kerajaan Singosari. Sekarang jadi apa? Kecamatan teman-teman. Tetangganya lebih parah lagi tuh, kerajaan Kanjuruhan. Jadi stadion. Tapi yang lebih kasihan nih kerajaan Majapahit teman-teman. Ini kan menjadi pusat peradaban sekarang namanya Kecamatan Trawulan. Gak ada Majapahitnya, pahit aja sisanya. Tapi bukan itu poinnya teman-teman. Poinnya adalah bayangkan kita harusnya bangga sama Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari kerajaan-kerajaan yang semuanya hebat-hebat bersatu melebur berdaulat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gokil dong. Sekarang bayangin teman-teman. Negara Indonesia yang isinya kerajaan-kerajaan hebat itu dipimpin sama mas-mas Jawa yang IPK-nya nggak lebih tinggi dari saya. Atas nama demokrasi, siapapun bisa jadi pemimpin. Asal ada Musdalifah di kursi. Terus ada satu raja yang legowo, Raja Jawa. Kebetulan dari Solo. Dia paling legowo. Nggak apa-apa, nggak usah ribut-ribut. Kasihlah kesempatan mas-mas Jawa ini ya kan. Setidaknya kan dia udah kerja. Semua kaget. Hah, kerja? Kerja apa bangun candi? Enggak, bagi-bagi susu. Tapi menurut saya teman-teman bagi susu nggak apa-apa teman-teman. Sama yang paling penting kalau bagi-bagi susu yang dibawa. Susu bukan kameramen sama wartawan. Nggak aman nih. Tapi mau saya cerita teman-teman, di sini ada yang pernah hampir di suami enggak? Mau nanya kan nggak apa-apa kan? Saya pernah teman-teman. Umur saya ini 32 tahun, anak 2, istri 1, saya jadi korban pelecehan teman-teman. Saya pernah kejadian nih, dari Malang mau ke Bali, naik bus tuh. Kebetulan bapak-bapak di depan saya ini kayaknya ngantuk ya. Dia mau tidur, akhirnya sandaran kursinya dimundurin. Pas mundur, buk, kepalanya dia pas di dada saya. Bapaknya kaget, loh dek, loh pak kok kaget? Harusnya saya yang kaget, loh pak, loh dek, loh pak, gimana ini pak? Gak tahu, dia yang maju. Dia yang kaget. Saya bilang, pak maju dikit pak, saya nggak bisa gerak. Kata bapaknya, cium dulu dong. Bukan cuma di bus. Kan kalau misalnya dari Malang kita mau menyeberang ke Bali itu kan naik kapal feri ya. Nah itu kan kita nggak boleh dalam bus karena takutnya nanti kejadian apa-apa nggak bisa ditemuin mayatnya. Disuruh naik ke di atas. Kebetulan saya mau berak. Nah pas saya mau berak ke atas, saya masuk ke toilet. Toiletnya rusak teman-teman, kuncinya itu. Mau nggak mau saya tahan pakai pintu. Masalahnya pas saya tahan, tempat beraknya jauh banget nih. Mau nggak mau pasang kuda-kuda dong, berak sambil begini saya. Kita harus sepakat dulu teman-teman. Konsep berak itu berbeda dengan main game. Kalau main game, kita lawan prajuritnya dulu dong, yang kecil-kecil, baru yang besar. Berak sebaliknya. Yang besar dulu, baru yang kecil-kecil tuh. Kondisi saya lawan rajanya. Jadi segenap pikiran dan otot-otot saya fokus di sini, Bang. Kaki longgar. Tiba-tiba ada bapak-bapak, jedak, wih, gimana ini? Kaget saya, Bang. Nah, kenapa saya pikiran pertama yang lintas itu adalah, wah, fix di ini. Karena posisinya nggak normal. Mata dia liatin biji saya. Mata saya liatin mata dia.
Saya berdoa dalam hati, kalau misalnya ini kejadian teman-teman, saya pasrah aja deh. Cuman saya pikir, bapaknya nyaman nggak ya kalau saya nggak cebok gitu. Tapi karena yang dibilang Ate tadi, saya tuh agamis banget ya, nggak juga Ate ya. Tapi lulusan pesantren. Di pesantren tuh ada hikmah yang saya tangkap teman-teman. Orang yang paling bahaya itu adalah orang yang pintar tapi paham agama dan egois. Karena saya punya kejadian tuh. Waktu di asrama dulu kan tinggal 35 orang. Nah kebetulan ada senior saya tuh jarang bangun sholat subuh. Gara-gara itu kita disuruh bersihin toilet berhari-hari, berbulan-bulan. Akhirnya kita tegur tuh, Pak minta maaf nih. Mas kalau misalnya subuh bangun sholat subuh dong. Karena kalau masnya nggak bangun, kita semua kena sanksi bersihin toilet. Karena hukum sanksinya begitu. Akhirnya kata masnya, begini aja deh. Saya tidur tuh kan karena Allah ya. Saya bangun karena Allah. Kalau mau protes, protes sama Allah. Akhirnya kita, waduh susah banget nih dilawan nih. Kita nggak kepikiran kayaknya ada yang salah nih. Kayak Pak Jokowi waktu dengerin pidatonya ibu-ibu kan nggak pengen protes tapi gimana caranya bingung gitu. Itu yang kita rasakan gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak.